ingatkan para wakil rakyat ini, para wakil rakyat yang palsu ini, dan juga eksekutif Presiden Joko Widodo, bahwa 10 tahun kita tidak menikmati dan tidak merasa punya wakil di DPR RI dan eksekutif di istana sana, kawan-kawan semuanya. Betul tidak? Tunjukkan bahwa petani tidak rontak, tidak takut dengan semua ancaman perampasan tanah proyek strategis nasional, bank tanah maupun perhutani dan PTBN. Tunjukkan, kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kawan-kawan semuanya. Saya bangga pada hari ini kaum tani di banyak tempat, secara khusus di Jakarta, telah berhasil melakukan reclaiming di ibu kota, kawan-kawan semuanya. Inilah akibatnya kalau rezim ini tidak menjalankan reforma agraria sejati, maka petani terpaksa masuk ke kota-kota, kawan-kawan semuanya. Kami dari Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah, Gerak Tanah, bersama-sama membersamai Konsorsium Pembaruan Agraria, Gerakan Buruh Bersama Rakyat Geblak, Komite Nasional Pembaruan Agraria, Aliansi Perempuan Indonesia, Aliansi Pendidikan Strategis, pada hari ini turut memperingati Hari Tani Nasional 2024, sekaligus menandai 64 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yang memandatkan negara ini untuk menata ulang struktur agraria di Indonesia agar lebih berkeadilan dan memulihkan hak-hak rakyat yang terampas selama ini, kawan-kawan semuanya. Hari ini kita memulai puncak peringatan Hari Tani Nasional di gedung DPR RI. Banyak yang bertanya, termasuk kawan-kawan aparat, kenapa Hari Tani harus diperingati di DPR RI, kawan-kawan semuanya? Tahu nggak kenapa kita harus di DPR RI? Karena konon katanya ini adalah rumah perwakilan rakyat, betul tidak? Yang dipilih oleh rakyat termasuk kaum tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, mahasiswa, dan buruh. Tetapi apa yang terjadi? Yang namanya wakil rakyat itu hanya papan nama saja, kawan-kawan semuanya. Kerjanya, kebijakannya, peraturan perundang-undangannya tidak mencerminkan pelayan sebagai kepada berpihakan kepada rakyat, betul tidak? Oleh karena itu, kenapa penting ke DPR RI untuk mengingatkan mandat yang diberikan oleh rakyat, oleh kita semua, kawan-kawan semuanya. DPR RI ini adalah juga tempat berkumpulnya partai-partai politik yang mengabdi dan hanya menunduk kepada para pemilik modal, kawan-kawan semuanya. Kita harus ingatkan para wakil rakyat ini, para wakil rakyat yang palsu ini, dan juga eksekutif Presiden Joko Widodo, bahwa 10 tahun kita tidak menikmati dan tidak merasa punya wakil di DPR RI dan eksekutif di istana sana, kawan-kawan semuanya. Betul tidak? Mereka hanya hadir saat pilpres, saat pemilu, saat pileg, saat pilkada, betul tidak? Seolah-olah berpihak kepada rakyat, menawarkan janji-janji manis dan indahnya kepada rakyat, betul tidak? Termasuk menjanjikan akan mengakui hak-hak rakyat atas tanah, menjalankan reforma agraria sejati, mengakui wilayah adat, melindungi nelayan, melindungi perempuan, memperkuat buruh. Tapi apa kenyataannya, kawan-kawan semuanya? Bohong nol besar, kawan-kawan semuanya. Lebih banyak dan semakin banyak tanah serta kekayaan alam yang
dikuasai, dijarah, dirampok oleh para pemilik modal atas nama proyek-proyek strategis nasional dan pembangunan yang katanya untuk rakyat juga, kawan-kawan semuanya. Betul tidak? Dan harus diingat juga, DPR RI sekarang ini, para elit politik ini, parpol-parpol di dalam sana, fraksi-fraksi di dalam sana punya dosa besar, kawan-kawan semuanya. Apa coba dosa besarnya, kawan-kawan semuanya? Mereka secara berjamaah melakukan dosa, melahirkan satu undang-undang yang anti undang-undang pokok agraria, mengkangkangi konstitusi kita, kawan-kawan semuanya. Apa itu coba? Para partai politik dan DPR RI telah mengesahkan satu undang-undang yang sangat jahat luar biasa bernama Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan semuanya. Dan siapa yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja? Para politisi, partai politik yang katanya wakil rakyat di DPR RI, kawan-kawan semuanya. Undang-Undang Cipta Kerja ini katanya akan mencari banyak lapangan pekerjaan untuk rakyat, untuk buruh, untuk kaum tani dan nelayan, kawan-kawan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Undang-Undang Cipta Kerja telah merombak puluhan undang-undang, 78 undang-undang terkait agraria dan sumber daya alam, termasuk seluruh sektor, yang memastikan tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia diprioritaskan untuk para pengusaha, kawan-kawan semuanya. Itulah dalih Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya akan mencarikan kerja untuk rakyat. Ternyata di lapangan Undang-Undang Cipta Kerja ini menghilangkan sumber mata pencaharian kaum tani di banyak tempat, kawan-kawan semuanya. Menghilangkan wilayah-wilayah tangkap nelayan, kawan-kawan semuanya. Menghilangkan dan menghancurkan wilayah adat, kawan-kawan semuanya. Kita tidak boleh percaya pada solusi palsu yang ditawarkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan semuanya. Kayaknya ini bendera SPP ini lagi marah ini. SPP lagi marah? Oke.